Halo guys, masih dengan Repsuto Entertainment. Di video kali ini, Repsuto akan melanjutkan alur cerita drama Korea When the Phone Rings. Ya, semakin seru. Let's go. Saat itu, waktu kembali ketika Baksaon tiba di pesta ulang tahun Jongwon Daily News. Baksaon masih memikirkan video dashboard mobil polisi yang merekam Hong Hae-ju meminta keluar dari mobil polisi. Lalu saat itu juga Baksaon melihat Kim Young-hui menyeret Hong Hae-ju ke toilet dan Baksaon mendengar percakapan mereka. Percakapan tentang ayah Hong Hae-ju yang sudah dipindahkan. Lalu setelah itu Kim Young-hui terkejut karena melihat Baksaon. Baksaon bertanya mengapa Hong Hae-ju masih menderita mutisme selektif. Mutisme selektif terjadi jika seseorang tidak bicara karena faktor psikologis. Padahal Hong Hae-ju sudah dewasa, usianya udah lebih dari 20 tahunan. Kim Young-hee mengatakan kalau Hong Hae-ju masih shock karena kecelakaan mobil yang menyebabkan putra Hong Il-kyung meninggal dan Hong In-ah menjadi tuli. Kim Young-hui saat itu mengatakan, kenapa Baksaon menanyakan hal itu? Baksaon menjawab kalau Hong Hae-ju adalah istrinya dan memperingatkan Kim Young-hui untuk memperlakukan Hong Hae-ju dengan benar. Baksaon meninggalkan Kim Young-hee. Kim Young-hui sedikit terkejut karena nggak menyangka kalau Baksaon akan membela Hong Hae-ju. Di dalam pesta, Baksaon ketemu dengan para wanita yang sebelumnya menghina Hong Hae-ju di saat mereka di toilet. Tapi Baksaon nggak menanggapi mereka dan saat itu Hong Hae-ju yang datang melihat hal itu salah paham dan pergi. Baksaon baru mengetahuinya kalau Hong Hae-ju di belakangnya dan ingin mengejar istrinya. Tapi Hong Il-kyung menyapanya dan bertanya kapan Baksaon akan bergabung dengan kampanye ayahnya. Baksaon belum menjawab hal itu, ponselnya berdering dari nomor 406. Baksaon menerima telepon itu dan keluar ruangan. Di pembicaraan teleponnya, Baksaon membela Hong Hae-ju dan saat itu Baksaon melihat baju Hong Hae-ju dibawa oleh pegawai hotel. Lalu Baksaon meminta baju itu dan bersiap menuju ke atap untuk memberikan baju itu pada Hong Hae-ju. Sambil berbicara di telepon dengan 406, Baksaon tiba di atap dan melihat istrinya berdiri di atas tempat duduk di pinggir gedung. Mereka sama-sama terkejut. Hong Hae-ju buru-buru menyimpan ponselnya di dalam tas karena ketakutan Hong Hae-ju terpeleset. Dengan sigap Baksaon menangkap Hong Hae-ju. Baksaon bertanya apa Hong Hae-ju berniat bunuh diri. Hal itulah yang dilihat oleh Baksaon. Hong Hae-ju bingung dan cegukan. Baksaon bertanya apa Hong Hae-ju menelpon. Baksaon bertanya kenapa Hong Hae-ju memegang ponsel di telinganya. Tapi saat itu Hong Hae-ju nggak bersuara. Baksaon memerintahkan Hong Hae-ju untuk berbicara. Tentu saja Baksaon frustasi karena Hong Hae-ju menolak berterus terang. Tapi Baksaon mendapat telepon dari Bak Do-jae. Sedangkan Hong Hae-ju buru-buru pergi meninggalkan Baksaon. Di sambungan telepon, Bak Do-jae memberitahu Baksaon kalau 406 ada di gedung bersama mereka. Secara bersamaan Hong Hae-ju naik lift untuk kembali ke bawah. Baksaon menyadari kalau Hong Hae-ju mungkin dalam bahaya dan Baksaon langsung pergi melalui tangga darurat untuk mengejar Hong Hae-ju. Sesampainya di lantai bawah, Hong Hae-ju berjalan dan berhenti melihat foto-foto ketua Hong Il-kyung dan Baek Jang-ho. Lalu Hong Hae-ju ditegur oleh Sim Kyu-jin dan Sim Kyu-jin menyuruh Hong Hae-ju kembali ke pesta. Lalu giliran Sim Kyu-jin yang melihat foto Baek Jang-ho. Sim Kyu-jin teringat Baek Jang-ho pernah mengatakan kalau di rumahnya nggak boleh ada sendok yang berkarat. Saat itu Sim Kyu-jin disuruh memikirkan baik-baik apa yang lebih penting, menjadi ibu bagi putranya atau memerankan status Sim Kyu-jin sebagai menantu Baek Jang-ho. Merasa kesal, Sim Kyu-jin menyembur foto Baek Jang-ho dengan wine. Baksaon sudah tiba di lantai bawah dan lega karena sudah melihat Hong Hae-ju sudah di dalam ruangan pesta. Lalu Baksaon menelpon Bak Do-jae lagi untuk memintanya mengamankan daftar tamu dan secepatnya mengurai suara penelpon pelaku. Lalu setelah pesta, Baksaon dan Hong Hae-ju pulang ke rumah. Dan Baksaon memeriksa apakah Hong Hae-ju masih memiliki bekas luka di lututnya. Lalu Baksaon mengatakan sampai kapan Hong Hae-ju menahan suaranya. Hong Hae-ju teringat saat mereka masih kecil. Saat itu ada anjing yang akan menyerang Hong Hae-ju kecil. Dan Hong Hae-ju kecil sama sekali gak berteriak, hanya menutup mata saja. Baksaon kecil menyelamatkannya dan mengatakan kalau Hong Hae-ju kecil harus melawan pada ibu, kakak, atau siapapun. Hong Hae-ju kecil harus siap. Meskipun itu orang tua atau keluarga, selalu ada peluang balas dendam.
Baeksaon kecil menawarkan diri menggendong Hong Hye-ju kecil dan mengantar Hong Hye-ju kecil pulang. Malamnya, keduanya tidak bisa tidur, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Baeksaon mempertimbangkan untuk menemui Hong Hye-ju dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah berpura-pura tidak berbicara selama 20 tahun. Namun Baeksaon menyadari kalau Baeksaon sendiri juga menyimpan rahasia dari Hong Hye-ju. Karena hal itulah Baeksaon menghentikan niatnya untuk menemui Hong Hye-ju. Keesokan harinya, kurang tidur menyebabkan Baeksaon tertidur selama rapat kerja, dan Kang Yong-woo khawatir presentasinya membuat bosnya itu bosan. Baeksaon mengatakan kalau dirinya sudah senang dengan hasilnya, dan mengatakan untuk istirahat sebentar. Lalu di toilet, Kang Yong-woo menelpon istrinya dan curhat tentang pekerjaannya yang membuatnya selalu sibuk. Setelah itu Kang Yong-woo keluar dan terkejut karena melihat Baeksaon. Lalu Baeksaon mengajak Kang Yong-woo berbicara empat mata. Ternyata Baeksaon hanya ingin tahu tentang hubungan suami istri. Apakah Kang Yong-woo memberitahu segalanya pada istrinya? Apakah tidak ada rahasia antara Kang Yong-woo dan istrinya? Di dalam pernikahan Kang Yong-woo dan istrinya, apakah Kang Yong-woo menyembunyikan sesuatu? Atau saling menipu satu sama lain? Kang Yong-woo mengatakan tidak dan balik bertanya, apakah istrinya Baeksaon menyembunyikan dana darurat dari Baeksaon? Baeksaon mengatakan tidak, bukan itu. Kang Yong-woo memperjelas karena tidak masalah selama tidak berkaitan dengan uang. Dan Kang Yong-woo juga memberikan saran, kalau sebagai suami terkadang juga perlu berpura-pura tidak tahu dan membiarkannya, karena dengan begitu akan ada ruang untuk bernafas. Karena menyesakkan jika suami itu cerewet atau mengkritik banyak hal. Dan saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau sulit dengan sifat Baeksaon yang seperti itu. Karena Baeksaon adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Karena pernikahan membutuhkan usaha. Kang Yong-woo menambahkan saran agar Baeksaon meredam amarahnya. Di tempat lain, Hong Hye-ju, direktur Han Jin-yi dan timnya menunggu pengumuman dan akhirnya mereka merayakan diterimanya Hong Hye-ju menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Saat teman-temannya menyiapkan pesta, Hong Hye-ju bingung karena ingin mengucapkan terima kasih pada Baeksaon. Saat itu Hong Hye-ju juga khawatir kalau penerimaannya karena kolusi atau ordal. Apakah Hong Hye-ju diterima berdasarkan kemampuannya sendiri? Lalu Hong Hye-ju yang bingung secara nggak sengaja mengirimkan heart eyes emoji ke Baeksaon. Hong Hye-ju panik. Lalu di kantor, Baeksaon juga nggak percaya dengan pesan di ponselnya. Saat rapat, Baeksaon jadi hilang fokus karena heart eyes emoji yang dikirim oleh Hong Hye-ju, menyebabkan Baeksaon mulai berpikir berlebihan. Saat itu Kang Yong-woo dan tim membicarakan penyambutan untuk karyawan baru. Apakah tamasya atau makan malam saja? Saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau tamasya sepertinya nggak mungkin karena jadwal Baeksaon sangat padat. Tapi saat itu tiba-tiba Baeksaon menyetujui kalau penerimaan pegawai baru dengan tamasya saja di akhir pekan. Baeksaon langsung pergi meninggalkan ruangan. Hal itu membuat Kang Yong-woo dan para pegawai lainnya terkejut. Aneh sekali, karena biasanya Baeksaon terlalu sibuk dan gak mungkin bisa bertamasya. Di ruangannya Baeksaon kebingungan membalas pesan menyiapkan kata-kata kaku tapi gelisah. Sedangkan Hong Hye-ju kebingungan menghapus pesan. Baeksaon mengirimi Hong Hye-ju pesan ucapan selamat. Dan Hong Hye-ju menawarkan untuk mentraktir Baeksaon makanan sebagai ucapan terima kasih. Lalu saat makan siang, Baeksaon makan bersama Bak Do-jae, Kang Yong-woo, dan Kim So-young. Baeksaon bertanya kepada rekan-rekannya hadiah apa yang terbaik untuk diberikan kepada seseorang yang udah mendapat pekerjaan baru. Kang Yong-woo dan Kim So-young menyarankan ponsel terbaru atau tablet atau laptop atau dompet atau tas. Baeksaon mengatakan kalau semuanya sudah ada. Lalu Bak Do-jae menyarankan untuk membeli setelan baju baru dan mereka menyetujuinya. Baeksaon langsung mengundang Hong Hye-ju untuk bertemu dengannya di butik. Di sisi lain kota, Nayori dan Ji Sang-woo mengunjungi rumah tua, tempat Ji Sang-woo dulu mengklaim sesuatu yang buruk telah terjadi di tempat itu. Ji Sang-woo memberitahu Nayori bagaimana anak laki-laki di rumah ini ingin agar Ji Sang-woo kecil dan anak laki-laki itu membunuh dan membedah seekor kucing sebagai bagian dari permainan. Saat itu Ji Sang-woo kecil ketakutan dan melarikan diri, dan kenangan buruk itu terus melekat pada Ji Sang-woo sampai hari ini. Lalu saat berkendara kembali ke kota, Ji Sang-woo juga menjelaskan kalau setelah kejadian itu, beberapa anak panti asuhan hilang. Dan Ji Sang-woo ingin memecahkan misteri itu. Ji Sang-woo sudah membangun mereknya lewat YouTube
untuk mendapatkan platform yang cukup besar seperti televisi untuk membahas kasus ini. Nayori saat itu juga meminta maaf dan mengakui kalau secara tidak sengaja memberitahu Baeksaon tentang masa kecil Ji Sang-woo yang pernah tinggal di panti asuhan. Karena Baeksaon menanyakannya, Ji Sang-woo bertanya-tanya kenapa Baeksaon menyelidikinya. Lalu saat itu Nayori mendapat pesan yang memberitahukan kalau Hong Hye-ju lolos interview di kantor kepresidenan. Tentu saja Nayori bersemangat untuk Hong Hye-ju. Sementara itu, Hong Hye-ju sudah sampai di butik yang dimaksud oleh Baeksaon dan setelan baju itu sudah disiapkan untuknya untuk dicoba. Bersamaan dengan itu, ternyata Hong In-ah juga mampir melihat-lihat di butik yang sama. Hong In-ah saat itu terpaku dengan gaun biru. Hong In-ah tertarik dengan gaun itu. Bersama dengan itu, Baeksaon juga tiba di butik. Baeksaon sudah memilihkan setelan baju dan gaun biru untuk Hong Hye-ju. Tapi Hong Hye-ju nggak mencoba gaun biru itu, hanya membungkusnya saja. Dan mereka langsung keluar dari butik. Bukan hal yang mengejutkan, karena meskipun mereka berada di tempat yang sama, Baeksaon, Hong Hye-ju, dan Hong In-ah nggak ketemu. Saat di jalan akan mencari restoran, Baeksaon bertanya kenapa Hong Hye-ju nggak mencoba gaun biru itu. Hong Hye-ju mengatakan kalau gaun biru atau sesuatu yang mencolok itu nggak cocok untuknya. Lalu, Baeksaon melihat gaun hitam di toko pakaian dan mengajak Hong Hye-ju ke toko itu. Baeksaon menunggu Hong Hye-ju mencoba gaun hitam itu dan ponselnya bergetar. Telepon dari Bak Do-je yang mengabarkan kalau analisa suara belum sepenuhnya selesai. Tapi Bak Do-je menerima laporan aneh. Menurut analisis gelombang dan spektrogram, jenis kelamin 406 adalah wanita. Bak Do-je mengatakan kalau kemungkinan wanita ini adalah kaki tangan pelaku atau umpan. Menggunakan suara orang lain tanpa menjadi pelakunya, seperti rekaman atau membaca naskah. Tapi Baeksaon mengatakan kalau itu nggak mungkin, karena percakapannya tidak berulang sesuai perintah seperti burung beo, tetapi lebih seperti komunikasi waktu nyata. Baeksaon meminta Bak Do-je untuk menyingkirkan kemungkinan rekaman dan lanjutkan analisa. Tapi pembicaraan terhenti setelah Baeksaon melihat Hong Hye-ju. Penampilan Hong Hye-ju mengenakan gaun hitam itu sudah membuat Baeksaon terpesona. Lalu Baeksaon meminta Hong Hye-ju untuk menghentikan kebiasaan buruk merendahkan dirinya sendiri. Dan Baeksaon menawarkan diri untuk menghilangkan kebiasaan buruk Hong Hye-ju itu. Sementara itu, Hong In-ah diam-diam mengikuti pasangan itu dan memperhatikan mereka dari luar. Lalu setelah itu, Baeksaon dan Hong Hye-ju tiba di suatu restoran. Karena Hong Hye-ju sudah berjanji untuk mentraktir Baeksaon, tapi restoran itu terlalu mahal. Dan Baeksaon hanya menginginkan jajangmyeon saja. Hong Hye-ju mengetik daging B2B juga. Tiba-tiba ada pesan dari Ji Sang-woo membuat Baeksaon penasaran. Ji Sang-woo ingin merayakan pekerjaan baru Hong Hye-ju dan mengundang untuk makan dan minum bersama dengan Nayori juga. Hong Hye-ju ingin menolak undangan itu, tapi Baeksaon yang melihat pesan itu meminta Hong Hye-ju menerima undangannya asalkan Baeksaon ikut. Lalu 4 orang berkumpul, Ji Sang-woo, Nayori, Hong Hye-ju, dan Baeksaon. Saat itu Ji Sang-woo bertanya kenapa Hong Hye-ju dan Baeksaon bersama. Baeksaon mengatakan kalau Hong Hye-ju akan mentraktirnya karena menjadi penerjemah. Ji Sang-woo bertanya kenapa. Baeksaon bertanya balik kenapa Nayori dan Ji Sang-woo bersama. Ji Sang-woo mengatakan kalau mereka baru dari lokasi syuting karena akan mengadakan program acara TV bersama. Lalu Ji Sang-woo menuntut untuk mengetahui alasan Baeksaon penasaran dengannya. Baeksaon mengalihkan pembicaraan menanyakan apa yang akan dibahas oleh Nayori dan Ji Sang-woo. Nayori mengatakan kalau mereka akan membahas kasus anak hilang di panti asuhan. Ji Sang-woo menyela kalau mereka tidak membahas di sini karena alasan keamanan. Ji Sang-woo melanjutkan lagi pertanyaan kenapa Baeksaon ingin mengetahui tentang dirinya. Lalu Hong Hye-ju melerai karena ini adalah hari spesial Hong Hye-ju diterima pekerjaan baru. Ji Sang-woo meminta maaf dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Dan Ji Sang-woo mengakui hal itu sangat membanggakan. Tapi Ji Sang-woo mengungkit kembali mengingat mimpi Hong Hye-ju menjadi pembawa berita dan bagaimana Ji Sang-woo melihat Hong Hye-ju mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Sepertinya sejak saat itulah Ji Sang-woo menyukai Hong Hye-ju. Ji Sang-woo menambahkan karena hal itulah dirinya dan Hong Hye-ju menjadi sering mendengarkan lagu bersama. Lalu Nayori bertanya apakah terjadi sesuatu di antara Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju di masa kuliah. Nayori mengatakan kalau dirinya peka dalam hal ini. Tapi Baeksaon sedikit kesal dan mengatakan kalau Nayori sama sekali nggak peka. Karena dulu di kantor, Nayori terkenal sangat tidak peka. Tapi Nayori mengatakan lagi kalau ucapannya selalu berdasarkan fakta. Karena itu sudah terlihat jelas, ruang siaran kampus memang cocok untuk berkencan. Nayori sudah membuat suasana hati Baeksaon nggak enak.
Baksaon bertanya pada Ji Sang-woo dan Hong Hee-ju, apa kalian saling menaksir? Nayori menyela dan semakin menegaskan kalau hal itu benar, berkencan. Kalau tidak, untuk apa Hong Hee-ju pergi ke ruang siaran radio kampus? Karena nggak mungkin kalau ingin menjadi pewara. Tapi Ji Sang-woo saat itu mengatakan mungkin saja, kenapa tidak? Nayori terkejut dan bertanya bagaimana bisa Hong Hee-ju menjadi pewara berita. Tapi menghentikan perkataannya, Nayori merasa nggak enak karena nggak tahu impian Hong Hee-ju. Baksaon menyela kenapa Ji Sang-woo membahas impian Hong Hee-ju. Karena saat ini Hong Hee-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Apa Ji Sang-woo ingin merusak suasana? Permasalahan meningkat antara Ji Sang-woo dan Baksaon memaksa Hong Hee-ju turun tangan dan menjelaskan kalau Hong Hee-ju saat ini senang dengan pekerjaan barunya. Lalu Hong Hee-ju pergi untuk mencari udara segar dan menenangkan diri. Di luar, Hong Hee-ju menerima pesan dari Hong In-ah yang menanyakan kabarnya. Hong Hee-ju menjadi resah. Sedangkan di dalam, suasana juga menjadi suram. Saat Nayori mempertanyakan keberadaan Hong Hee-ju, Ji Sang-woo akan memeriksanya, tapi tiba-tiba Baksaon bangkit ingin membeli es. Nayori langsung meminta rasa es coklat. Lalu Baksaon bergegas keluar. Di luar, Baksaon melihat dua saudari perempuan berjalan pulang. Dan Baksaon mendengar pembicaraan dua saudari perempuan itu. Lalu, waktu kembali saat Baksaon kecil bertamu di rumah keluarga Hong. Baksaon kecil mengejari Hong In-ah kecil matematika. Dan lucunya di sini Hong Hee-ju kecil menemani Hong In-ah kecil belajar. Hong Hee-ju kecil menjadi telinga Hong In-ah kecil. Dan Hong Hee-ju kecil menuliskan semua perkataan Baksaon kecil di dalam catatannya. Tapi tidak pernah menyampaikan kemarahan Baksaon kecil. Karena semua yang dikerjakan Hong In-ah kecil itu salah. Hong Hee-ju kecil selalu menulis menyemangati Hong In-ah kecil. Saat itu Baksaon kecil merebut catatan itu dan bertambah kesal dengan dua bersaudari ini. Lamunan Baksaon terhenti karena ponselnya bergetar. Panggilan dari 406. Baksaon saat itu bertanya apakah 406 sudah pernah mendengar suara Hong Hee-ju. Saat itu mereka nggak menyadari kalau mereka berada di masing-masing sisi jalan yang berbeda karena terhalang oleh truk. 406 mengatakan kalau Hong Hee-ju bisu, bagaimana mungkin 406 mendengarnya? Baksaon bertanya apakah 406 tahu kenapa Hong Hee-ju nggak bisa bicara. Baksaon mengatakan, sejak Hong In-ah tuli akibat kecelakaan, Hong In-ah nggak pakai alat bantu maupun belajar isyarat. Namun Hong In-ah membawa Hong Hee-ju untuk menyampaikan ucapan orang melalui catatan Hong Hee-ju. Baksaon bertanya apakah penyebab Hong Hee-ju nggak bicara adalah Hong In-ah. 406 nggak mengakui hal itu. Baksaon mengatakan kalau satu-satunya putri kandung ketua Hong menjadi cacat dan Hong Hee-ju yang tinggal seatap mungkin dipaksa untuk tutup mulut. Karena selain itu tak ada alasan lain. 406 nggak menjawab hal itu, tapi mengatakan kalau sebelumnya Baksaon nggak berencana melepaskan Hong Hee-ju jika Hong In-ah kembali. Apa keputusan Baksaon masih akan sama? Baksaon menegaskan kalau keputusan itu nggak akan berubah. Lalu 406 bertanya apa alasan Baksaon? Apakah karena tanggung jawab atau simpati Baksaon tinggal bersama Hong Hee-ju? Bersama dengan itu lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Dan Baksaon mulai menyeberang. Saat itu Baksaon akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tapi sebuah mobil akan menabraknya. Dan Hong Hee-ju berteriak memanggil nama Baksaon. Hong Hee-ju mendorong Baksaon jatuh. Lalu Baksaon mengobati luka Hong Hee-ju dan memarahi Hong Hee-ju karena nggak mau ke rumah sakit. Baksaon meminta Hong Hee-ju berhati-hati karena Hong Hee-ju bekerja dengan tangan. Baksaon bertanya dari mana Hong Hee-ju muncul. Hong Hee-ju juga kuat sekali mendorong Baksaon. Tapi saat itu Baksaon juga merasa sekilas mendengar suara Hong Hee-ju memanggilnya. Hong Hee-ju nggak mengakuinya. Baksaon meminta Hong Hee-ju untuk menyebutkan namanya lagi. Tapi Hong Hee-ju tetap menyangkal kalau dirinya yang mengeluarkan suara. Baksaon mengatakan kalau dunia nggak akan runtuh kalau Hong Hee-ju berbicara. Baksaon meminta Hong Hee-ju untuk mengatakan semua yang dipendamnya. Tapi Hong Hee-ju hanya diam. Di tempat lain, Hong In-ah melihat ponselnya. Hong In-ah menunggu pesan balasan dari Hong Hee-ju. Hong In-ah mengingat saat dirinya melihat Hong Hee-ju dan Baksaon ada di toko baju. Lalu di rumah, Hong Hee-ju sedang menata bajunya. Hong Hee-ju teringat perkataan Baksaon kalau Baksaon ingin membantunya mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Tapi tiba-tiba ponselnya bergetar dari nomor yang nggak dikenalnya. Hong Hee-ju menerimanya. Ternyata telepon dari penculiknya. Penculik menelpon mengancam Hong Hee-ju karena Hong Hee-ju sudah menyelamatkan Baksaon dari mobil yang melaju. Penculik itu mengungkit kalau sebelumnya Hong Hee-ju mengatakan ingin bercerai. Apakah Hong Hee-ju berubah pikiran?
Hong Hee-ju bertanya kenapa penculik ingin Hong Hye-ju menceraikan Bak Saon. Penculik itu mengaku mengenal Bak Saon yang sebenarnya dan ingin Bak Saon hancur dan menderita. Penculik itu juga menyuruh Hong Hye-ju cepat karena Bak Saon akan segera tahu identitas Hong Hye-ju. Lalu, keesokan harinya, Hong Hye-ju dan penerjemah baru lainnya melapor untuk bekerja pada hari pertama mereka dan mendapat ucapan selamat datang dari pejabat pemerintah. Saat itu, pejabat itu memberi salam pada masing-masing penerjemah baru. Saat mengucap salam pada Hong Hye-ju dan mengetahui kalau Hong Hye-ju nggak bisa berbicara, pejabat itu mengatakan bagaimana Hong Hye-ju bisa berkomunikasi dengan tim kepresidenan. Lalu Bak Saon mengatakan kalau dirinya akan belajar bahasa isyarat agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah hari itu juga. Kemudian pada hari itu Hong Hye-ju mengajari Bak Saon beberapa bahasa isyarat. Lalu di malam hari semua orang terkejut. Ternyata Bak Saon bisa bergabung dengan mereka untuk makan malam tim. Aneh juga bagi mereka karena Bak Saon juga menyetujui tim untuk bertamasya dan menginap di akhir pekan mendatang. Bak Saon saat itu juga menunjukkan salah satu kemampuannya berbahasa isyarat. Lalu, saat mereka menikmati makanan mereka, Bak Do-jae menghampiri Bak Saon dan mengajaknya keluar. Lalu Bak Do-jae memperdengarkan hasil analisis penyelidikan suara, contoh panggilan tanpa teknologi modulasi. Penelponnya terdengar jelas adalah seorang wanita. Dan saat itu Bak Saon mau tidak mau mencurigai Hong Hye-ju. Lalu, Bak Saon berjanji untuk mengirim Bak Do-jae file audio lain untuk menjalankan analisis dan melihat apakah ada kesamaan. Setelah pembicaraannya dengan Bak Do-jae, Bak Saon dan Bak Do-jae kembali ke pesta. Tapi saat itu, suasana hati Bak Saon sudah terganggu. Bak Saon mabuk saat makan malam tim dan tim meminta sopir untuk mengirim Bak Saon pulang. Dan tim ingin melanjutkan pesta mereka, ronde kedua. Tentu saja Hong Hye-ju nggak ikut. Sementara itu sopir sudah mengantar Bak Saon dan Bak Saon meminta sopir itu meninggalkannya di mobilnya saja. Lalu beberapa saat kemudian Hong Hye-ju juga pulang dan melihat Bak Saon masih di dalam mobil. Hong Hye-ju memapah Bak Saon dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi Hong Hye-ju dan Bak Saon terjatuh dan ponsel Bak Saon terjatuh juga. Bersama dengan Bak Do-jae mengirim pesan memberitahu kalau file audio yang dikirim Bak Saon dan panggilan penculiknya cocok 99,99% guys. Saat itu ternyata terlihat kalau Hong Hye-ju jatuh dengan tidak sengaja mencium Bak Saon. Namun Hong Hye-ju tidak menarik diri dari Bak Saon dan Hong Hye-ju hanya menatap Bak Saon saat tertidur di lantai.